Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seripuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Selamat siang pemirsa Seripuku TV dan Tribun Sumsel dimanapun Anda berada. Prime Time News kembali hadir menemani istirahat Anda bersama saya Eko Ade Saputro yang akan memberikan berita terbaru untuk Anda. Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar PSBB di Kota Palembang akan diterapkan mulai 20 Mei mendatang. Namun, jelang PSBB yang hanya menghitung hari, justru masyarakat banyak keluar rumah untuk berbagai keperluan. Ada yang ke pasar, ke mal, bahkan ada juga yang berupaya untuk mudik. Ini di antara gambaran sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai persiapan masyarakat Kota Palembang untuk menghadapi PSBB. Bersama saya juga sudah hadir pengamat sosial dari Universitas Negeri UIN Raden Patah Palembang, ada Profesor Dr. Abdullah Idi MED. Selamat siang, Pak Idi. Selamat siang, ya, Mas Eko. Assalamualaikum. Pak Idi, sehat? Baik, alhamdulillah. Ya, nanti kita akan berbincang Pak Idi mengenai persiapan masyarakat tentang menyikapi rencana PSBB, Pak Idi ya. Iya. Ya, namun sebelum itu kita akan lihat bagaimana sikap masyarakat menjelang PSBB ini. Ada banyak sekali kita temukan Pak Idi, ternyata kemarin-kemarin itu banyak sekali masyarakat. Ini kita lihat videonya ya. Baik, kita masih menunggu tayangan video yang akan kita lihat. Ya. Nah, ini di Pasar 16 tampak sekali ramai oleh kegiatan-kegiatan masyarakat yang beraktivitas di sana. Bahkan kemarin itu banyak sekali masyarakat yang berbelanja di pasar. Itu ya kan nama susah. Ngapa nama susah? Itu saya mana pula ini kira sepi ya nama sepi dia. Tapi pendapatan kami itu berkurang kalau lah. Mana pula kan susah nak keluar, ada perbatasan pula. Itu kalau pasar itu jadi kami ya susah lah itu lah yang buat. Kalau selama corona ini berapa pendapatan rata-rata per hari? Bersih yuk. Ada tentu kadang 200 tentu kami nih, kadang 100 saking sepi tadi kan semenjak corona nih kan. Itu yang sudah masuk ke kantong pribadi 100 itu 100 itu yuk, itu kan kami digaji, kami nyetor ke bos itu kan. oh masih nyetor Kami digaji itu. Nah tentu dengan anu pula kondisi ini nambah jadi kami ini nambah sepi kayak itu untuk sekarang ini. jadi harapannya mana kalau harapannya menusuk PSBB ini ya secepatnya bisa jangan aktif bisa itu kan tergantung pemerintah juga. Kami nak buat apa, nak ngomong apa lagi, pemerintah lah sedang ngambil PSBB ya kami mengikuti. Kasih apa kesempatan lah sedikit kan, jangan diberlakukan ketatnya. Maklum lah di Palembang ini kan yang hidup itu kaki lima. Kalau nggak ada kaki lima, pemerintah nggak apa ya namanya, yang kaki lima lah hidup. Bisa mencari makan sendiri, nggak tergantung sama pemerintah, nggak ngamarkan pemerintah. Yang kaki lima ini harus didukung sebenarnya. Kalau nggak ada kaki lima ini paling banyak di Palembang ini. Yang paling banyak itu dagang kaki lima yang bisa hidup untuk keluarganya. Macam ibu-ibu ini berjuang ini, ya berjuang tanpa pamrih untuk keluarganya, nggak mengharapkan pemerintah nggak. Macam kayak saya ini perempuan, tapi markir. Ibu markir? Ya, saya markir ini, saya mencari uang sendiri. Itu kan. Terus kalau seandainya memang diberlakukan Bu, yuk mana tahu? Ya kalau kira-kira cuma 1.000 atau 2
Itu dagangnya apa ini? Dagang buah tuh lah. Baik pemirsa, itu tadi sebagian dari komentar masyarakat bagaimana mereka menyikapi tentang PSBB. Ternyata ada berbagai sikap yang mereka tunjukkan. Oke, ada yang menerima, ada juga yang bingung memikirkan bagaimana nanti ketika PSBB telah dilaksanakan. Ini bukan cuma terjadi di Pasar 16, tapi juga di pasar-pasar lain, salah satunya Pasar Palima, itu kita bisa lihat juga pagi tadi terpantau juga cukup sangat ramai ya di Pasar Palima. Kita bisa lihat videonya. Di sini juga tampak sekali banyak masyarakat mengunjungi pasar untuk berbagai macam keperluan, mungkin karena mau lebaran, jadi banyak sekali masyarakat yang datang ke Pasar Palima ini untuk berbelanja. Baik. Sementara kita menunggu videonya, tentu nanti kita juga akan berbincang-bincang dengan Prof. Abdullah Idi bagaimana sebetulnya pengamatan beliau tentang sikap masyarakat atau kondisi sosial masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, menjelang pelaksanaan PSBB ini. Karena seperti yang kita tahu, tidak semua masyarakat paham betul tentang apa itu PSBB. Masih ada yang mengatakan bahwa PSBB itu artinya tidak bisa berbuat apa-apa. Ada semacam pembatasan-pembatasan yang luar biasa sehingga banyak juga yang menyimpulkan bahwa PSBB ini akan membuat aktivitas sangat terhenti. Barangkali kita juga akan menanyakan kepada Prof. Abdullah Idi juga nantinya bagaimana kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Kota Palembang menyikapi pelaksanaan PSBB, kemudian juga kita mengharapkan ada semacam solusi yang terbaik, bagaimana juga yang seharusnya diperbuat oleh pemerintah, sehingga antara masyarakat dengan pemerintah satu iring satu jalan untuk mencapai tujuan PSBB itu sendiri. Karena belakangan kita juga tahu di berbagai tempat masyarakat juga ada yang tidak mengharapkan pelaksanaan PSBB karena menyangkut aktivitas mereka sehari-hari, sulit untuk berjualan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga ada juga yang berharap segera. Nah, ini kita lihat kondisi Pasar Palima segera seperti kami ini sejak COVID ini ya, biasanya ibu sore kalian sehari. Kamu merosot, kami nampak. Sejak COVID ini cuma 3 kali Bu, hari-hari ya. Dari 10 cuma ada 3. Wah, sedangkan kami nyari duit nih. Ini maksudnya. Iya, cincang ini biasa 50 petak, ini cuma ada 20 petak. Lanjut. Menurun, jauh menurun Bu. Jaga bersih. Mana ada. Pakai masker, cuci tangan, juga jaga kebersihan. Ya Bu, biar ibu ini aman ya. Ayam sepi naik berapa persen Bu? Maksudnya kalau kemarin 2000. Kalau kemarin ini berapa? Standar. Ada pertanyaan dari Ibu. Apa tiga kebijakan dari pemerintah tiga B? Kalau seandainya bisa jawab, kita ke dia. Ya, hari ini kita ke Pasar Palima ya. Sekaligus kita mengadakan sosialisasi, mengedukasi masyarakat begitu pentingnya untuk menjaga kesehatan, terutama memakai masker, jaga jarak, dan menjaga kebersihan lah pada intinya. Dan sekaligus kita juga merazia ya kawan-kawan ya, merazia masyarakat yang masih juga membandel tidak memakai masker. Hari ini ada 3 ya. Ada 3 orang yang terjaring dan nanti diserahkan kepada Polpol untuk dalam arti memastikan Pasar Palima ini aman. Dan kita ingin juga hampir seluruh pasar Kota Palembang juga menerapkan hal yang sama. Yang pertama, kita ingin mensosialisasikan terkait masalah penggunaan masker, jaga jarak dan sebagainya. Yang kedua, kita juga ingin mensosialisasikan bahwa sekarang ini kalau bisa semua pedagang harus menjaga jarak. Jarak yang paling tepat antara pedagang satu dan pedagang
lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Baik, saya langsung ke Prof. Abdullah Idi. Prof, Ya, bagaimana kondisi kehidupan masyarakat Sumsel saat ini, terutama dari sisi sosialnya, Prof, menurut pandangan Profesor? iya. Terima kasih ya, Mas Eko. Saya kira memang ini kondisi atau realitas yang memang dihadapi menjelang PSBB ya bagi masyarakat Palembang. Dan saya mengamati bahwa sebenarnya apa yang kita lihat barusan, misalnya di pasar-pasar, di mal-mal, di jalan ramai, ya, saya pikir itu sebenarnya boleh juga dikatakan sebenarnya pelaksanaan daripada social distancing itu atau physical distancing itu belum memuaskan. Nah ini, jadi ini sudah hampir 2 bulan sebenarnya sosialisasi dan pelaksanaan social distancing, kemudian physical distancing itu, ini menandakan juga bahwa kita harus jujur mengatakan untuk di Palembang belum berjalan memuaskan. Dan ini terlihat di pasar, di mal, dan lain sebagainya. Dan ini juga sebenarnya untuk masukan yang penting untuk persiapan PSBB, himbauan Pak Gubernur supaya dipercepat menjadi 20 Mei, 20 saya Mei. kira dari seharusnya 2 hari setelah Lebaran, itu hal yang positif. Tetapi tetap harus melihat implementasinya nanti. Karena ini sebenarnya belum meratanya pemahaman masyarakat atau kebijakan yang multitafsir. Misalnya himbauan dari Menteri Perhubungan, dibuka transportasi, bandara, kemudian pelabuhan, itu masyarakat memaknai sudah aman sebagian atau sudah boleh beraktivitas. Jadi sudah ada juga yang memahami seperti itu. Padahal di sisi lain, kenyataannya di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup tinggi ya, jadi yang terkena positif virus COVID itu. Jadi menurut saya ini juga yang harus diperhatikan. Kemudian masyarakat ini sebenarnya masyarakat Palembang ini tertekan masalah ekonominya. Jadi sumber kehidupan mereka itu tidak stabil. Oleh sebab itu, seperti pengakuan oleh ibu-ibu tadi, mereka ada yang tukang parkir, berjualan, dan lain sebagainya itu sebenarnya menandakan mereka itu ingin punya penghasilan, ingin kelangsungan kehidupan mereka. Ini bahan juga untuk PSBB ya. Kemudian sampai hari ini kan bantuan itu memang sudah cukup banyak, perhatian dari lembaga sosial, ormas, kemudian pemerintah, tetapi tidak atau belum memadai karena kehidupan itu tidak cukup hanya sifatnya donasi seperti itu dan harus berlanjut ya. Ini juga memotivasi ramainya di mal-mal, ramainya di tempat-tempat seperti pasar, kemudian juga mungkin di pabrik juga katanya sudah boleh buka juga. Dan ini juga sebenarnya kalau saya mengamati di awal social distancing itu yang dihimbauan pemerintah itu, kemudian physical distancing itu sampai dengan seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, pemerintah sebenarnya masyarakat itu relatif mematuhi sebenarnya karena jalan-jalan itu sepi. Tapi ketika ada kebijakan dibukanya pelabuhan, kemudian airport dan lain sebagainya kembali lagi. Jadi ini juga saya kira bukan saling menyalahi, tapi konsistensi dalam suatu kebijakan misalnya antara pusat dan daerah itu sangat penting sehingga di daerah juga bisa menjalan secara konsisten. Kemudian harus kita akui juga tidak semua masyarakat kita ini patuh dengan aturan ya, dengan berbagai motif dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi penting. Jadi
sikap patuh masyarakat itu sangat penting. Pada akhirnya pertempuran melawan COVID ini memang di masyarakat. Jadi kemudian saya kira juga ada hal penting yang belum diperhatikan untuk di Palembang ya, Sumatera Selatan umumnya dan Palembang. Kita harus mendengar juga aspirasi dari tim medis. Saya memperhatikan dan membaca di media sosial banyak sekali keluhan mereka gitu. Ada rumah sakit, ada 150 yang mogok, kalau benar itu ya, di OI itu, apa OKI itu ya, saya kalau nggak salah. Kemudian statement dari tim gugus itu ya, atau tim medis itu juga, itu harus menjadi perhatian penuh juga menjelang PSBB ini. Karena mungkin bertalian dengan, bisa bertalian dengan ancaman jiwa mereka juga, karena kemarin juga ada yang meninggal, tenaga medisnya itu, perawat ya, atau bidan, perawat ya kalau nggak salah, sedang mengandung itu. Kemudian mungkin ini kan kerja ekstra dan mengancam ya, memang kewajiban mereka, tetapi kan harus dilihat juga bagaimana pengorbanan mereka juga, seperti apa mereka juga minta transparansi, insentif, bagaimana. Jadi saya kira dan masyarakat juga harus jujur menurut tim medis itu. Jadi kalau saya melihat di sini protokoler tim medis itu sangat penting diperhatikan. Yang bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat. Jadi ini harus secara kolektif, maksud saya. Melihat realitas di masyarakat Palembang hari ini, saya kira memang harus menjadi perhatian penting data-data lapangan itu untuk kebijakan sebelum pelaksanaan PSBB itu menurut saya. Tidak hanya sifatnya formalitas, tetapi memang yang dilawan ini adalah hidup mati, hidup kayak seperti peperangan lawan penjajah juga ini, penjajah COVID ini. Ya, saya kira itu kalau kondisi masyarakat Palembang saat ini menurut saya. Jadi sangat dinamis, kemudian sangat komprehensif yang memerlukan perhatian sebelum kita menerapkan PSBB itu. Baik, Prof. Ya. Saya menggarisbawahi tentang bagaimana Profesor Idi bilang bahwa untuk penerapan social distancing termasuk physical distancing beberapa minggu ini masih kurang memuaskan. Di antaranya adalah karena belum meratanya pemahaman masyarakat. Ini kira-kira faktor masalahnya di mana, Prof ya? Iya, seperti saya katakan tadi bahwa konsistensi dalam penerapan suatu kebijakan seperti social distancing yang dihimbau beberapa waktu yang lalu oleh wali kota, kemudian pemerintah provinsi, kemudian physical distancing, kemudian hal-hal lain yang terkaitan itu memang belum optimal. Dan puncaknya adalah ketika ada kebijakan bahwa bandara dibuka, kemudian pelabuhan dibuka, dan kemudian transportasi diaktifkan kembali, yang penting jaga jarak. Tapi kan di lapangan siapa tahu, siapa yang bisa jaga jarak. Faktanya malam-malam kan banyak pemuda-pemuda masih berkumpul pada beberapa titik di kota Palembang ini, dan itu laporan masyarakat. Kemudian anak-anak juga tidak pakai masker, mereka menganggap seperti liburan biasa, dan itu menurut saya tanda-tandanya memang kegagalan dari, mohon maaf saya katakan kegagalan, mungkin perlunya evaluasi signifikan terhadap implementasi dari physical distancing, kemudian social distancing pada waktu yang lalu. Padahal kalau sukses di situ, penerapan PSBB akan lebih mudah. Itu ini, tapi dalam pandangan saya ya. Prof, apakah menurut Prof Idi akan ada perubahan antara sikap masyarakat ini, Prof ya? Sikap masyarakat antara sebelum dilaksanakan PSBB dengan nanti setelah dilaksanakan PSBB. Kira-kira menurut Profesor melihat karakter masyarakat kita? Saya mencatat setidaknya ada 4 hal apabila PSBB ini ingin berjalan sukses atau berjalan dengan baik. Yang pertama, aturan wali kota itu
harus diterapkan, yaitu pemberian sanksi dan hukum bagi warga yang tidak patuh. Itu bukan hanya sekedar himbauan, tetapi memang harus diterapkan. Ketika beberapa waktu yang lalu ada yang melanggar, kemudian lalu diamankan di asrama haji, itu sangat efektif sebenarnya. Karena mereka menyampaikan di media sosial, jangan coba-coba seperti yang dia lakukan, tidak enak sekali katanya. Nah, tetapi ketika itu dicabut lagi, nah itu jadi perlu ketika dicabut lagi itu kembali lagi. Nah, jadi menurut saya harus serius pemberian sanksi dan hukum ini harus diberi. Kemudian seperti aturan wali kota itu ya, saya baca aturan wali kota. Yang kedua, perlu peningkatan kerjasama pemerintah ya dan masyarakat untuk menaatinya. Jadi kalau nggak ada kerjasama hanya pemerintah saja tidak mungkin. Masyarakat di sini ya inilah gunanya ketika ada masalah seperti ini, kerja ekstra dari camat, ekstra dari lurah, ekstra dari RT, RW, memang perlu dioptimalkan karena ini menyangkut masyarakat luas gitu. Jadi apakah pertanyaannya ini sudah kita optimalkan? Kemudian yang ketiga menurut saya masyarakat Sumsel ini sebenarnya khususnya di Palembang ini masyarakat yang patuh dengan aturan. Oleh sebab itu figur-figur seperti Pol PP yang arif, yang mengayomi, yang bijak, kemudian TNI, Polri, ya, dan ormas yang terkait dengan penanganan itu sangat penting dan tentu tapi ini keterkaitan dengan mungkin ada biaya yang sudah dipersiapkan ya. Kemudian saya melihat juga ini yang sangat penting lagi. Jadi berpijak dari persoalan-persoalan yang kita tonton di video tadi dan kebetulan juga saya ngamati pasar Palima saya lewat seperti itu dan disampaikan di situ tadi memang persoalannya ini ekonomi. Oleh sebab itu penguatan diperlakukannya sistem jaringan pengaman sosial terpadu dan sistematik dan transparan itu sangat penting. Jadi di sini saya kira tantangan PSBB nanti adalah persoalan ekonomi masyarakat ini, jaringan sosial ini, pengaman sosial ini harus diperkuat. Ya jangan sampai seperti bantuan beras murah pada waktu yang lalu, yang beberapa tahun yang lalu misalnya. Data-data itu sedapat mungkin harus akurat, update dan valid supaya tidak salah sasaran. Jadi kalau ada bantuan sosial, saya kira itu sangat penting ya memiliki data jangan sampai salah, kemudian harus update data itu, kemudian memang berhak dikasih kepada orangnya. Karena ini masalah bersama ini, tidak melihat pandang bulu siapa, status sosial atau apa. Karena kalau terjangkit satu dalam suatu keluarga itu dia akan terjangkit yang lainnya. Oleh sebab itu saya kira saya katakan di sini persoalan jaringan pengaman sosial ini sangat tugas berat saya kira karena menyangkut biaya. Untuk itu menurut saya peran kolektif ini selain donasi-donasi dari masyarakat, organisasi pemerintah, ormas ya. Saya kira di sini pemerintah harus dibantu oleh pihak-pihak terkait lainnya ya, seperti saya kira perusahaan harus turun tangan ini pengaman sosial ini kan dia ada dana sosialnya atau apa aja, kemudian perusahaan, kemudian juga pihak swasta atau pengusaha ya, pengusaha kan mereka juga bermitra dengan pemerintah, saya kira dana CSR-nya itu perlu dioptimal. Ini kesempatan ingin menunjukkan kepedulian sosialnya. Kemudian saya melihat juga, mohon maaf ini, para wakil kita ini kurang sekali perhatiannya, baik dari DPR maupun DPRD ini, di mana pemikiran-pemikiran mereka akan mewakili rakyatnya untuk membantu pemerintah ini dan membantu masyarakat ini. Jadi peran kolektif ini menurut saya bisa dilakukan, ada empat hal itu menurut saya apabila PSBB ini ingin berhasil diterapkan di Kota Palembang nanti. Jadi kalau
Kalau itu satu saja misalnya tidak dilaksanakan, saya kira akan lemah itu. Ya itu, baik. tapi ini prediksi saja ya. Ini pandangan saya berdasarkan data empirik di lapangan yang kita lihat sepintas, baik media sosial maupun pengamatan, ya. Gitu. Ya, tadi Profesor menyinggung soal sanksi. Ini juga headline koran kita hari ini juga berbicara tentang itu sebetulnya, Prof ya. Ya. Di Tribun Sumsel diantaranya itu judulnya itu PSBB 20 Mei tanpa sanksi. Dalam artian apa? Tempo hari kan direncanakan 2 hari setelah Lebaran, karena entah apa atas dasar pertimbangan perkembangan COVID di Palembang tentu saja, sehingga Gubernur minta tanggal 20 itu bisa diselesaikan, rampung peraturannya sehingga Gubernur bisa teken dan langsung dilaksanakan pada tanggal 20. Tapi itu dalam bentuk sosialisasi dulu, Prof. Belum langsung penerapan sanksi. Nah, sanksi akan diterapkan tetap setelah Lebaran Idul Fitri. Bagaimana Prof melihat, karena di sini di antara penerapan PSBB dengan penerapan sanksinya, itu di tengah-tengah itu ada momentum yang selama ini sering mengundang kerumunan banyak, seperti kita sebutkan saja ini Lebaran gitu, Prof. Ya. 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 Kalau saya melihat bahwa ini suatu respon yang positif dari Pak Gubernur ya, supaya dipercepat. Ya, ini beliau merespon melihat perkembangan ada meningkatnya kasus COVID misalnya atau masukan dari masyarakat, lalu dia respon sehingga tanggal 20 bisa penerapannya. Dari seharusnya tanggal 2 ya. Tanggal 2 hari setelah Lebaran. Nah, tadi 2 Lebaran. Saya kira ini perlu ditafsirkan bahwa mungkin saya melihatnya dari sisi itu. Belum diterapkannya sanksi sekaligus. Pertama memang mungkin beliau merujuk kepada memang aturan yang berlaku, memang seharusnya tanggal 2 hari setelah Lebaran. Nah, yang kedua, ini sebenarnya kesempatan sosialisasi juga tentang sanksi. Jadi saya melihat Pak Gubernur ini memberi kesempatan kepada pihak terkait, tim gugus depan dan masyarakat dan semuanya yang terlibat dalam proses penerapan PSBB ini, bahwa ini ada waktu kira-kira kalau kalau ada kesalahan nanti masyarakat ketika penerapannya ini sanksinya. Jadi saya melihat ini positif karena belum, yang jadi masalah apabila setelah 2 hari diterapkan lalu tidak jalan. Nah, tapi ini saya menganggap ini untuk sosialisasi. Memang ini butuh sosialisasinya. Tadi saya katakan bahwa faktanya di lapangan di luar Palembang sedikit itu banyak pelanggaran sebenarnya. Jadi malam-malam pemuda-pemuda, kemudian anak-anak siang-siang pun tidak pakai masker dan lain sebagainya. Saya kira perlu memang ini mungkin kita anggap ini sebagai sosialisasi. Setelah tanggal 2 diterapkan. Nah ini. Jadi menurut saya positif saja itu kebijakan dari Pak Gubernur dan masukan dari Tribun juga. Saya kira sangat penting mengingatkan kita semua supaya PSBB ini bukan penyakit untuk menanggulangi penyakit yang biasa. Ini sama dengan pertempuran ketika perjuangan kemerdekaan dulu ini, karena hidup dan mati sebenarnya. Dan juga saya kira kejujuran juga saya kira sangat penting. Jadi kalau tim medis menginginkan pasien jujur, karena mereka sudah jujur, yang pihak terkait juga harus jujur semua, terutama yang kalau ada bantuan sosial. Saya kira ini kesempatan, bukan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ya. Ya saya kira niat baik daripada pemimpin kita, baik dari pusat sampai daerah, saya kira harus diterapkan di lapangan. Tapi ini pengawasannya penting, makanya saya katakan tadi paling tidak ada 4 komponen, 4 hal tadi yang harus diperhatikan apabila PSBB ini ingin sukses di Palembang. Jadi sejak pemberian sanksi secara serius, kemudian kerjasama pemerintah masyarakat dengan baik, kemudian peran aparat, TNI, Polri, Pol PP,
ormas, tapi sifatnya mengarah ke pengayoman, uh, 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 bukan persoalan hal yang dibalik sebaliknya. Kemudian juga saya kira lebih penting lagi tadi jaminan pengaman sosial tadi, aspek terjaminnya ekonomi masyarakat. Kalau tadi dihimbau oleh pemerintah kota tadi di pasar tadi harus jarak 1 meter, bagaimana kontrolnya? Jadi karena PSBB itu sebenarnya kalau mau efektif secara ekonomi memang masyarakat sudah terjamin. Kalau enggak dia tetap mobile, dia tetap bergerak. Nah, bergerak ini yang sulit dikontrol. Nah, ini semua secara kolektif akan menentukan kelancaran atau suksesnya dari PSBB nanti. Jadi start awal PSBB itu tanggal 2 setelah Lebaran, kalau tadi tanggal 20 itu saya menganggap itu sosialisasi dan himbauan serius dari Pak Gubernur, dan ini pihak Pemkot tentu harus bekerja sama, saya kira harus serius tentang masalah ini, kemudian karena ini menyangkut masyarakat, keselamatan masyarakat kita ya. Nah, pas tanggal 2 nanti 4 langkah itu menurut saya harus berjalan dengan baik. Kalau tidak, saya melihat bisa tidak memuaskan hasilnya. Tapi kalau itu diterapkan secara konsisten akan insya Allah akan berhasil PSBB. Dan itu juga kita belajar dari Jakarta. Jakarta juga dianggap oleh sebagian kalangan juga kan kurang memuaskan karena faktor-faktor seperti itu. Ya. Baik, Prof. Menarik Anda bilang tadi bahwa salah satu karakter masyarakat kita ini menyikapi PSBB ini sebetulnya relatif patuh ya, Prof ya. Hanya saja memang ketika nanti pelaksanaan PSBB, sanksi betul-betul memang harus ditegakkan karena itu akan mendorong terciptanya PSBB sesuai dengan tujuannya. Begitu, Prof ya? Iya, betul. Prof, ini kita sebelum di ujung acara, saya minta Profesor Abdullah Idi memberikan semacam imbauan atau ajakan bagaimana masyarakat menyikapi, kemudian juga pemerintah menyikapi tentang kondisi saat ini, apalagi terkait pelaksanaan PSBB nantinya. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Mas Eto. Ya, saya secara pribadi sebagai anggota masyarakat, ya tentunya juga berharap bahwa kita memandang persoalan PSBB atau persoalan melawan virus COVID-19 ini adalah persoalan bersama. Jadi bahkan bukan persoalan Indonesia saja, tetapi ini sudah sifatnya global. Dan oleh sebab itu saya kira himbauan pemerintah nanti akan ada PSBB, saya kira harus kita patuhi. Karena kalau enggak kita patuhi, atau masyarakat kita sangat longgar dengan ini, sama saja kita memberi ruang menyebarnya virus ini, dan ini bukan persoalan yang sepele. Faktanya hampir setiap hari ada korban. Oleh sebab itu menurut saya kerjasama kita secara kolektif memberi informasi yang tegas, yang cepat, yang akurat, kemudian konsistensi dan kejujuran dalam menerapkan keterkaitan dengan aturan PSBB ini dari semua pihak yang terkait, menurut saya itu sangat dibutuhkan, karena menurut saya ini bukan suatu hal yang sepele sekali lagi, tetapi ini adalah ancaman bagi semua. Oleh sebab itu kita berharap ini menjadi kesadaran kolektif juga. Tanpa kesadaran kolektif atau bersama, PSBB ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, bahkan bisa sebaliknya. Bisa menyusul, kata pengamat terkait pengamat kesehatan, bisa COVID kedua gitu. Kita pertama aja kita sudah hampir 2 bulan kita tidak aktif, apalagi mau ditambah nantinya. Jadi adalah kita berdoa, akhirnya kita berdoa, setelah PSBB ini tentu kita akan mudah-mudahan kita kembali seperti semula, bisa beraktivitas kembali. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Semoga COVID cepat berlalu dan selamat berpuasa, dan sebentar lagi kita akan beridul fitri.
Lebaran Idul Ya. Fitri. Terima kasih Mas Eko. Mudah-mudahan. Baik, Prof. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Mohon Sama-sama. maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, itulah perbincangan kita dengan Profesor Dr. Abdullah Idi MED, pengamat sosial dari UIN Raden Patah Palembang. Ada banyak hal yang beliau anjurkan kepada kita. Beliau juga mengajak kita untuk selalu menaati apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah demi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Demikian acara kita hari ini. Jangan lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk menyaksikan acara-acara menarik lainnya. Nanti kita akan live sampai dengan pukul 17.00. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Bye!